Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar adik-adik mahasiswa yang sholih dan sholihah? Hari ini kita kembali akan belajar mengenai deret Taylor. Khususnya kita akan belajar mengenai remainder atau error atau galat dari hampiran Taylor. Nah, perlu kalian ketahui bahwa pada deret Taylor dia akan konvergen secara cepat jika X berada dekat pada titik hampiran. Jadi kita tahu bahwa kalau kita bicara deret Taylor, maka akan ada suatu acuan kita ya, untuk menghampiri suatu fungsi. Nah, deret Taylor ini akan cepat konvergen atau hanya memerlukan sedikit suku untuk menghampiri suatu fungsi jika selisih antara titik yang akan kita hitung dan titik acuannya itu kecil gitu ya. Tapi jika sebaliknya, maka dia akan lebih membutuhkan banyak suku untuk menghampiri fungsi tersebut. Nah, sebenarnya seperti apa sih teorema Taylor itu? Gitu. Teorema Taylor itu ditemukan oleh Brooke Taylor pada tahun 1712. Nah, bunyinya adalah suatu fungsi yang dapat diturunkan atau terdiferensiasi dapat dinyatakan dalam suatu deret pangkat atau suku banyak, atau kita biasa sebut biasanya polinomial. Nah, deret Taylor atau teorema Taylor juga memberikan estimasi galat dari seberapa banyak barisan dalam deret yang dapat digunakan, gitu ya. Jadi, kalau tadi di kuliah sebelumnya kita bicara deret Taylor itu belum membicarakan tentang galatnya atau belum bicara tentang errornya, tapi sekarang kita lebih maju lagi ke error atau galat dalam deret Taylor. Gitu ya. Karena bagaimanapun kalau kita bicara aproksimasi atau hampiran, maka pasti ada sisa atau pasti ada galat dari perhitungan kita. Ya, di mana galat itu tidak lain adalah selisih antara nilai sesungguhnya dengan nilai aproksimasi kita. Gitu ya. Nah, teorema Taylor itu berbunyi jika n lebih dari sama dengan 0 adalah bilangan bulat ya, dan f adalah fungsi yang terdiferensiasi atau dapat diturunkan, serta kontinu pada selang tertutup A sampai X, dan dapat diturunkan juga sebanyak n plus 1 kali pada selang terbuka A sampai X, maka kita dapat menyatakan fx itu sama dengan fa ditambah turunan pertama dari fa dikalikan x min a per 1 faktorial, kemudian ditambah dengan turunan kedua dari fungsi a per 2 faktorial, dikalikan x min a pangkat 2, hingga seterusnya sampai turunan ke n dari fungsi a, dibagi dengan n faktorial, dikalikan x minus a pangkat n, ditambah dengan sisanya. Gitu ya. Kita simbolkan sisanya itu dengan r ya, ke n, karena ini sampai turunan ke n, yang merupakan fungsi dari x ya, dievaluasi di x. Nah, R, kenapa R, Bu? Sebenarnya bisa huruf apa saja ya. Tapi R ini biasanya akrab dengan sebutan remainder ya, remainder, sisa ya, fungsi sisa. Nah, remainder sendiri formulanya adalah turunan ke n plus 1 dari C, kita bacanya ini C ya, dibagi dengan n plus 1 faktorial dikalikan dengan x minus a pangkat n plus 1, di mana C adalah bilangan antara a dan x. Mungkin sampai di sini kalian masih berpikirnya masih random, masih agak kesulitan. It's okay, tidak apa-apa. Ini saya masih menyampaikan teoremanya saja dulu. Nah, dipahami saja dulu sementara, diterima saja. Jadi, intinya Taylor ingin menyampaikan bahwa kalau kita menghampiri fungsi dengan deret Taylor, maka fungsinya itu sama dengan deret Taylornya ditambah dengan errornya. Bisa dipahami ya, dengan errornya formulanya seperti ini. Catatan penting adalah kita hanya dapat menggunakan teorema Taylor jika fungsinya itu dapat diturunkan dan dia terdefinisi. Jadi kalau untuk kasus ini misalkan ada fungsi x 1 per 1 minus x ya, dengan a sama dengan 0, maka harus ada syarat dx-nya itu harus kurang dari 1 mutlak x-nya. Mengapa? Karena kalau dia sama dengan 1 ya, maka ini kalau kita substitusikan 1 minus 1 atau 1 dikurang 1, maka dia 0 sehingga tidak terdefinisi. Akibatnya gugur syarat-syarat dari teorema Taylor.
Gitu ya, itu yang harus kalian perhatikan. Ini catatan penting. Nah, sekarang seperti yang saya katakan di awal, kita akan belajar mengenai komponen galat atau komponen error dari si Deret-Taylor. Kita pahami idenya dulu. Idenya si Deret-Taylor ini adalah menghampiri suatu fungsi dengan polinomial, dengan deret. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Kalau titiknya A, maka kita bisa menyusunnya sampai turunan ke N. Ya, kita sudah belajar kemarin, oke? Bentuknya seperti ini. Bisa diformulakan dalam bentuk sigma juga. Ini kurang lebih representasi grafiknya. Jadi bayangkan Anda punya bidang kartesius gitu ya. Kemudian Anda punya yang biru ini adalah grafik yang sesungguhnya dari suatu fungsi, oke? Grafik yang sebenarnya. Kemudian yang jingga atau yang orange ini adalah grafik yang dihasilkan dari polinom ya, dari Px. Andaikan A ini adalah suatu titik di mana grafik Px dan Fx ini bernilai sama, artinya PA ya, dan FA ini kan nilainya sama. Maka kita bisa bilang bahwa PA sama dengan FA, karena secara grafik visualisasinya seperti ini. Dengan kata lain juga, turunan pertama dari PA juga sama dengan FA. Begitu seterusnya, turunan keduanya sama juga dengan turunan kedua fungsinya. Dan seterusnya sampai ke N. Ya, kita bisa bilang begitu dengan kenyataan seperti ini, oke? Ingat, bukan X ya, tapi A, di mana A adalah suatu titik ya. Kemudian, akibatnya apa? Akibatnya, kita bisa bilang bahwa RA, kita ingat tadi R mengacu pada sisa ya, atau galat. Kalau kita bicara A, maka galatnya tentu 0, karena dia sama ya, berhimpit. Jadi karena PA sama dengan FA, maka selisih dari nilai sesungguhnya dikurangi nilai estimasinya itu bernilai 0. Ya, karena visualisasinya seperti ini. Ya, jadi errornya nilainya 0. Error turunannya juga nilainya 0. Dan seterusnya. Ya, sampai ke N juga nilainya 0. Ini akibatnya ya. Ini bisa menjadi properties yang kalian gunakan. Nah, kemudian di sini selain ada A, ada juga titik B. Ya, di mana B itu adalah titik lain. Nah, kalau kita lihat secara grafik di sini, B itu antara PB dan FB itu punya selisih, bukan? Jadi ini kalau ini nilai FB karena dia biru ya. Grafik sesungguhnya tadi saya definisikan. Kemudian yang jingga ini PB. Ya, ada selisih ya. Kita tidak tahu selisihnya berapa, yang jelas ada selisih. Kalau ditarik ke sumbu Y atau sumbu Fx, ini nilainya beda. Oke? Tidak seperti yang ini. Nah, sekarang perhatikan dulu gambar yang ini. Kita melangkah ke slide selanjutnya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya, kalau kita ingin bicara R turunan ke N plus 1 dari fungsi Rx, maka kita bisa bilang bahwa dia adalah selisih dari turunan ke N plus 1 dari Fx dan Px. Ini sudah tadi kita prinsipnya udah pelajari karena dia selisih. Oke, ingat ini X, bukan lagi A, ya. Nah, kita bisa definisikan bahwa turunan ke N plus 1 dari polinom Px itu selalu sama dengan 0. Ya, selalu sama dengan 0. Nah, akibatnya adalah kita bisa menulis begini, bahwa R turunan ke N plus 1 dari fungsi Rx itu sama saja dengan turunan ke N plus 1 dari Fx, karena dia sudah bernilai 0. Sehingga kita bisa bilang bahwa turunan ke N plus 1 dari Rx itu selalu kurang dari sama dengan turunan ke N plus 1 dari Fx dan kurang dari sama dengan suatu nilai. Kenapa? Karena gini, ada suatu teorema yang bilang bahwa kalau Anda punya fungsi kontinu ya, dan dapat diturunkan, maka nilai mutlak fungsinya itu selalu dibatasi oleh suatu nilai, atau dia selalu terbatas, gitu ya. Mungkin kalian bisa tinjau teorema ini lagi di analisis real ya. Silakan dicek. Dengan X ada pada rentang selang A sampai B. Oke, selang tertutup. Baik, sehingga karena akibatnya ini, sehingga kita bisa bilang bahwa remindernya turunan ke N plus 1 juga kurang dari sama dengan suatu bilangan. Atau kita simbolkan dengan M ya. Nah, baik. Kalau bentuk ini kita integrasikan, maka kita mendapatkan formula seperti ini. Dan kita bisa bilang bahwa dia lebih dari mutlak integral. Jadi integral mutlak lebih dari si mutlak integral. Jadi kita di sisi
ruas kirinya bisa tuliskan lagi bentuk ini. Akibatnya apa? Kalau kita integralkan, turunan ke n dari fungsi Rx kurang dari sama dengan mx plus c. Mx plus c dengan c sama dengan negatif ma. Negatif ma. Kita pilih supaya c-nya minimum. Karena kita ingin memaksimalkan si mx ini, ya, memaksimalkan supaya bisa terbatas, sehingga c-nya harus minimum. Nah, sehingga kita dapat formula ini. Turunan ke n dari fungsi Rx kurang dari sama dengan mx minus ma. Ya, ini dari sini. Ya, kemudian kita dapatkan bentuk begini juga. Kita ubah bentuknya, kita modifikasi sehingga didapatkan seperti ini. Sehingga kita peroleh lagi bentuk yang seperti ini. Misal tadi itu kita integralkan ya, misalkan. Kita integralkan lagi turunan ke n dari fungsi Rx, maka kita bisa tuliskan di sisi paling kirinya, kita bisa tuliskan juga bahwa integral mutlak turunan ke n dari Rx itu masih lebih dari mutlak integral turunan ke n dari Rx, gitu ya. Sehingga kita bisa dapatkan seperti ini, ya. Dan seterusnya sampai kita peroleh mutlak Rx, nah, terus berkurang derajat turunannya sampai ke mutlak Rx itu kita ketahui kurang dari sama dengan suatu bilangan dikalikan x min a pangkat n plus 1, karena ini semakin kurang ya derajat turunannya dan ini semakin naik. Ya, dibagi dengan n plus 1 faktorial. Ya, sehingga kalau kita bicara titik yang tadi, kita ingat di visualisasi grafik tadi ada 2 titik A dan B. Maka kalau kita ingin menghampiri nilai fungsi pada B, karena kita tahu ada selisih tadi ya, maka selisihnya itu bisa dihitung dengan formula ini. Ya, kita tidak tahu tadi selisihnya, bukan? Coba, kalau kita bicara B, kita tidak tahu, bukan? Nah, untuk setelah dari uraian yang tadi, yang panjang, nah maka kita bisa dapatkan ternyata selisihnya ini, ya, bisa dihitung dari dia selalu kurang dari sama dengan suatu bilangan dikalikan B minus A pangkat N plus 1 dibagi dengan N plus 1 faktorial. Di mana N adalah banyak derajat kita menghampiri si fungsi itu, dan B dan A-nya itu suatu bilangan. A-nya adalah acuan titiknya, kemudian B adalah titik yang ingin kita hampiri dari suatu fungsi.